Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, bersabdalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mendengarkan di sana dalam bacaan Injil bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan di Betesda. Betesda satu semacam kolam yang letaknya itu sebetulnya dekat dengan bait Allah juga sebetulnya, dan dekat dengan pintu keluar menuju keluar kota dari Yerusalem. Dan di sana kita bisa melihat kalau orang pernah ke sana, dalamnya luar biasa, karena memang bait Allah pada waktu itu saat direnovasi oleh Holocaust itu ditinggikan bait Allah itu, sehingga sumber-sumber air itu ada di bawahnya, ada di bawah dari timbunan itu. Jadi bait Allahnya ada di atas, lalu sumbernya ada di bawah, seolah-olah di kaki dari timbunan yang akhirnya menjadi bait Allah itu. Dan apa yang dibacakan dalam bacaan pertama mengenai sumber air yang keluar dari dekat bait Allah itu memang terjadi. Kenapa? Karena pada penggalian arkeologi di dekat dengan pondasi dari bait dari tembok bait Allah itu ditemukan banyak sumber air. Kalau orang itu menyusuri seperti tembok ratapan yang masuk ke dalam tanah itu ditemukan banyak memang sumber-sumber air. Dan kita bisa melihat di sana apa yang dikatakan itu sungguh memang benar adanya dalam bait pertama, dalam bacaan pertama. Kalau sekarang seolah-olah di depan bait Allah tidak ada apa-apanya, karena itu
dibuat dari timbunan yang menjadi semacam gunung, sehingga kalau orang pergi ke bait Allah selalu mengatakan naik ke bait Allah, naik ke rumah Tuhan, karena ada bukit itu. Nah, ibu bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, bukan itu yang mau kita bicarakan, tetapi yang kita bicarakan adalah Tuhan menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan bukan karena permintaan, bukan karena dimintakan orang supaya Tuhan menyembuhkan orang yang sakit itu, tetapi ini kehendak dari Tuhan, keinginan dari Tuhan yang penuh kasih itu ditampakkan di sana sungguh luar biasa. Kita bisa membayangkan orang yang sakit sudah 38 tahun sakit dan ada di situ menantikan penyembuhan yang tidak tentu juga akan hadir. Di situ tentu saja orang itu mengalami kesakitan yang luar biasa, tapi Tuhan hanya dengan sabda saja mengatakan angkatlah tilammu, lalu berjalanlah dan sembuhlah kamu. Dan di situ kita bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa, yakni Tuhan dengan inisiatif dirinya yang melihat kesusahan yang dimiliki oleh orang itu dan menyembuhkannya, membebaskan orang itu dari kesusahan. Sekarang untuk hidup kita seringkali meminta-minta, bahkan bisa dikatakan berteriak-teriak, meronta-ronta kepada Allah supaya kita mendapatkan mujizat. Tapi ternyata seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan. Namun hanya orang-orang yang mengalami pada saat itu Tuhan melihat kita yang menderita sangat lama, Tuhan dengan senang hati mau untuk membantunya. Kita diharapkan juga seolah-olah mau untuk memperlihatkan diri di hadapan Tuhan untuk bisa mendapatkan mujizat itu. Jadi tidak perlu berteriak-teriak dari jauh, tetapi betul-betul mampukah kita untuk memperlihatkan diri kita di hadapan Tuhan supaya Tuhan melihat kita. Ya caranya gimana? Ya caranya dengan kita senantiasa mau untuk berdoa, mau untuk memperlihatkan diri kepada Tuhan dengan cara hidup rohani yang baik pula. Dengan seperti itu kita nanti akan mengalami kebaikan pula. Nah, ibu bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan. Dengan demikian kita bisa melihat jadi yang penting bukan pertama-tama isi doanya apa, rumusan doanya apa. Karena kadang-kala orang kan terjebak dengan ada misalnya pernah saya mendapatkan satu buklet yang menuliskan doa yang selalu dikabulkan oleh Tuhan. Lalu orang cenderung mau untuk membacakan doa itu. Nah, membaca doa dengan berdoa ini sudah berbeda. Membaca doa artinya kita hanya melafalkan kata-kata saja dan itu hanya masuk dalam pikiran. Tapi kalau kita berdoa kan kita memperlihatkan diri di hadapan Tuhan supaya Tuhan kita melihat kita. Jadi ada kedekatan dengan Dia. Jadi berbeda dengan membaca doa. Maka Tuhan sebetulnya ngajak kepada kita, mampukah kita juga memperlihatkan diri kepada Tuhan dan memperlihatkan diri dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan. Kalau dengan kesombongan sih orang Farisi, ahli Taurat itu pintar. Dengan kesombongan, Tuhan saya tidak seperti mereka, saya tidak melakukan dosa-dosa ini. Bukan itu yang mau kita perlihatkan, tetapi perlihatkan kelemahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita, kesakitan kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita nanti akan bisa merasakan dan mengalami jamahan. Dan di situ sungguh Tuhan memperlihatkan kebesarannya, kekuasaannya, jamahannya untuk orang yang rendah hati. Nah, dengan demikian kita bisa melakukan dengan segala kejujuran. Kerendahan hati di sana bisa melihat esensi identitas dari Tuhan yang lumpuh luar biasa. Tidak seperti orang-orang Yahudi lainnya yang berhadapan dengan orang yang disembuhkan oleh itu. Mereka lebih berpikir bukan kesembuhan orang itu yang dialami karena kekuatan ilahi, tetapi yang dilihat adalah ini hari Sabat. Sehingga orang mengalami kekakuan. Dan justru orang itu tidak melihat bahwa Tuhan ini ternyata hadir di tengah-tengah orang yang menderita. Untuk itu, mari kita seperti orang yang disembuhkan itu lebih melihat bahwa Tuhan ini memang sungguh mau untuk terlibat dalam segala kekurangan
kita. Selamat merenungkan.